Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, gambar ini kemarin sudah kalian lihat. Ini adalah gambar suasana di pasar. Kemarin kalian mempelajari berbagai aktivitas yang terjadi di pasar. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Di pasar itu banyak terdapat perbedaan seperti perbedaan suku, agama, usia, pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi begitu beragam sekali suasana dan aktivitas yang ada di pasar. Nah, tadi kegiatan di pasar itu hanyalah sebuah contoh. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali ya perbedaan budaya, suku, agama, adat istiadat di dalam masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia ini tetap bersatu meskipun banyak perbedaan di dalamnya. Indonesia memiliki semboyan. Kalian sudah pasti tahu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Makanya Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Berikut contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama contoh kerjasamanya adalah melaksanakan piket bersama. Nah, yang pertama ini merupakan contoh kerjasama yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, kerjasama dalam berdiskusi ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ini juga ketika kerjasama yang ada di sekolah. Yang ketiga, contoh kerjasama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga contoh kerjasama yang lain adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk melaksanakan kerja bakti dan menolong tetangga yang kesulitan, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini memiliki manfaat. Ya, manfaatnya untuk keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan menjadi cepat selesai. Ya. Kemudian, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan juga, kerjasama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sekali ya manfaat kerjasama. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada gambar anak yang sedang memainkan gamelan. Kemudian gambar yang satunya yang ibu tunjuk dengan panah, ini gambar anak-anak yang sedang belajar menari. Siapa di sini yang bisa memainkan gamelan? Atau siapakah di sini yang bisa menampilkan tarian tradisional? Wah, kalau kalian bisa, kalian hebat. Kedua gambar ini yang ada di hadapan kalian bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa kita dan hal itu harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain.
Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Yang pertama, contoh aktivitas yang mencerminkan melestarikan budaya, yaitu mengajarkan budaya pada generasi muda. Kemudian yang kedua, belajar membatik, contoh aktivitas selanjutnya. Selanjutnya contoh aktivitasnya adalah membudayakan semangat gotong royong. Wah, semangat gotong royong ini harus selalu dijaga, karena ini ciri bangsa Indonesia. Contoh aktivitas lain yang mencerminkan budaya adalah mengunjungi museum budaya. Dan contoh yang lainnya adalah mementaskan seni tradisional daerah, baik itu tarian ataupun untuk memainkan alat musik daerah atau seni-seni tradisional yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini hanya beberapa contohnya. Budaya Indonesia ini cukup beragam. Keragaman tersebut sering dijadikan bahan untuk iklan budaya. Nah, baik iklan di media cetak maupun di media elektronik. Mungkin di televisi atau di koran, kalian seringkali melihat ada budaya-budaya Indonesia yang ditampilkan, baik itu tarian atau dalam bentuk-bentuk lain. Nah, iklan itu harus disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklannya. Ya, apa itu kata kunci? Kita ingat kembali, kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan. Jika iklannya tentang budaya, maka kata kuncinya dan gambarnya harus sesuai, yaitu juga tentang budaya. Nah, sekarang perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan dengan kalimat iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10. Ada gambar-gambar makanan Indonesia. Nah, kalimat iklannya di samping adalah Pesona Pangan Nusantara ke-10. Apa kata kuncinya iklan dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah Pangan Nusantara. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar menarik yang membacanya, ya.
Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar makanan yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ini ada menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan juga susu. Pada usia pertumbuhan seperti kalian, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk anak-anak berkembang di dalam masa pertumbuhannya. Manfaat makanan yang kita makan diantaranya, yang pertama, makanan itu sebagai sumber energi. Kemudian, makanan juga pelindung tubuh kita terhadap penyakit. Kemudian, makanan sebagai sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan juga, makanan dapat mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak atau tua. Apakah dengan hanya makan tubuh kita bisa menjadi sehat? Tentu saja tidak. Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan saja, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat. Apa saja hal-hal tersebut? Cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi-gizi yang seimbang. Kemudian, makanan yang bersih dan bebas kotoran itu makanan yang tertutup dan makanan yang tidak dihinggapi lalat. Ya. Kemudian, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus makan dengan tepat waktu. Jika sering terlambat makan, maka akibatnya kita bisa terkena penyakit MAH. Begitu pula jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak bersih, bisa menyebabkan penyakit tipes. Kemarin kita sudah membahas ya. Kemudian, cara menjaga kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dengan olahraga yang teratur. Ya, setiap pagi kita berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian, cara menjaga kesehatan selanjutnya adalah dengan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan lebih baik pula kesehatannya. Jadi, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lihat di sini ada gambar anak yang sedang sakit perut bahkan sampai masuk ke rumah sakit. Nah, kemarin kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Apa saja penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, penyebabnya karena makan yang tidak teratur. Nah, makanan yang tidak teratur ini bisa menyebabkan penyakit MAH, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih bisa menyebabkan diare, bisa juga menyebabkan tifus, dan juga menyebabkan kolera. Kemudian, yang bisa menyebabkan gangguan organ pencernaan adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Ini berbahaya ya bagi pencernaan kita. Kemudian, penyebabnya yang lain adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, jika kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, maka akibatnya bisa sembelit atau konstipasi. Dan penyebab gangguan pencernaan selanjutnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jika berlebihan, maka pencernaan kita pun akan terganggu.
Jadi, ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, lihat di sini ada anak-anak yang sedang menonton TV dan di TV-nya ada iklan yang mengajak untuk melakukan gerakan 3M. Apa itu 3M? Ya, menguras, menutup, mengubur. Nah, gerakan 3M ini bisa membuat kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Iklan, sebagaimana yang telah kalian pelajari, ada iklan pada media cetak dan ada iklan media elektronik. Iklan media cetak itu adanya di majalah, di koran. Kalau iklan media elektronik itu ada di televisi, radio, dan internet. Nah, iklan pada media cetak itu berbeda dengan iklan media elektronik. Kalau pada media elektronik, iklannya itu punya naskah. Nah, naskah itu harus diperdengarkan atau diperagakan untuk disampaikan pada pendengarnya, ya. Nah, bagaimana memeragakan sebuah iklan? Nah, ketika kamu akan memeragakan sebuah iklan, ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Perhatikan, yang pertama, kalian cermati dulu naskah iklan elektronik yang akan diperagakan. Iklannya mau tentang apa dan buat naskahnya. Kemudian dibaca dan dicermati dulu naskahnya. Kemudian setelah itu, temukan isi dan pesan yang termuat dalam iklan tersebut. Nah, barulah kalian merangkai isi dan pesan tersebut. Kemudian, sampaikan iklan dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru. Dan tambahkan kalimat unik agar penonton tertarik dengan iklan yang kamu peragakan. Serta yang terakhir, saat memeragakan iklan elektronik, usahakan pandangan mata mengarah pada penonton. Ya, kalau di depan kamera, pandangan kalian mengarah ke kamera. Jadi, ini adalah langkah-langkah untuk memeragakan iklan elektronik. Nah, lihat di sini ada anak yang melihat iklan tarian khas Indonesia. Tarian yang dia lihat adalah tari Kancet Papatai. Nah, tarian ini berasal dari Kalimantan Timur. Tari Kancet Papatai merupakan tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh dengan gagah berani. Properti yang digunakan pada tarian ini antara lain adalah mandau. Nah, ini mandau atau senjata khas Dayak, ya. Kemudian ada perisai dan ada baju perang. Gerakan pada tari Kancet Papatai cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Apa saja ya gerakan pada tari Kancet Papatai? Gerakan yang pertama yaitu melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan tangan satunya lagi seakan memegang tameng. Ya, jadi kalian melompat-lompat kecil sambil berputar dan tangan yang satu memegang perisai, tangan yang atau tameng, tangan yang satunya memegang pedang. Kemudian, gerakan yang kedua adalah berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedangnya. Kemudian, kedua tangan bertemu. Gerakan yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Gerakan yang keempat, kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan bergantian berputar. Nah, jadi ini adalah gerakan tari Kancet Papatai, ya. Ini tahapan gerakannya. Kalian bisa peragakan tarian ini di rumah, ya.
anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari suku, agama, kebudayaan, dan bahasa milik Indonesia yang sangat beragam. Indonesia itu wilayahnya sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberagaman ini sangat mungkin terjadi. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada. Tetapi, keragaman tersebut mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Jadi, Indonesia itu terkenal dengan negara yang sangat rukun meskipun di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Nah, keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu apa sih manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Tentu saja keberagaman memiliki banyak manfaat bagi bangsa kita. Di antaranya adalah yang pertama, keberagaman dapat menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian, keberagaman adalah identitas bangsa kita di dunia internasional. Keberagaman juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dan keberagaman juga dapat memupuk sikap toleransi. Jadi, ini beberapa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita bersikap dalam keberagaman? Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang harusnya kita lakukan ketika berada dalam keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah. Kemudian, sikap selanjutnya adalah saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika sikap-sikap ini terus kita jalankan, tentu saja keberagaman akan terus menciptakan kerukunan bagi bangsa kita. Nah, sekarang kalian lihat ada satu keluarga yang sedang menonton TV. Dan ternyata di TV ada iklan elektronik tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat menemukan kata kunci pada iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Bagaimana cara menemukan kata kunci pada iklan? Nah, iklan itu terbagi jadi iklan media cetak dengan media elektronik. Jika pada iklan media cetak, cara menemukan kata kuncinya adalah dengan membaca kalimat yang tertulis di iklan tersebut. Kata kuncinya dapat ditemukan dalam setiap kalimat yang tertulis di iklan. Ini kalau pada media cetak. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklannya itu kata kuncinya dapat ditemukan dengan mencermati tiap percakapan antar tokohnya. Ya, jadi bedanya ini ya.
Kalau pada media cetak itu tertulis pada iklannya, kalau pada media elektronik kamu harus mencermati atau memperhatikan tiap percakapan dari tokoh pada iklan tersebut. Nah, bagaimana cara menyimpulkan kata kunci pada iklan? Yang pertama, perhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan tersebut. Ya, jika pada iklan media cetak, kalian perhatikan kalimat dan gambarnya. Jika iklan pada media elektronik, kalian perhatikan dialog dalam iklan tersebut. Kemudian, kalian temukan topik atau informasi apa yang penting dan terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, tulislah topik tersebut dalam 1 atau 2 kata. Kata-kata pada topik mampu mewakili isi iklan, itu yang dinamakan dengan kata kunci. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.